Haleluya. Shalom sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan harapan-harapan surgawi di hati kita. Ayo kita tetap semangat dalam Tuhan. Kita selalu percaya ketika Tuhan memberikan kita hari yang baru, so pasti Tuhan menyediakan berkat-berkat yang baru dalam kehidupan kita. Berkat kekuatan pemeliharaan pertolongan dari Tuhan. Tuhan tetap memelihara hidup kita. Amen. Sebagai orang yang sungguh-sungguh berserah dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Amen. Sahabat Daily Hope, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kesusahan digantikan mahkota. Haleluya, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini. Tapi terlebih dahulu kita akan menyembah Tuhan, kemudian mendengarkan firman Allah. Dan setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Dan sahabat Daily Hope, bagi Anda yang membutuhkan pelayanan, konseling, dan doa, bisa menghubungi kami di nomor WA yang tertera di layar yang ada. Saya sebutkan 0878 8881 1150, 0878 8881 1150. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Daily Hope, mari saat ini kita mau satukan hati, kita mau datang kepada Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Biarlah segala apa yang kita lakukan saat ini, semuanya hanya untuk Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab hidup kita adalah milik Tuhan, hidup kita, hidup orang yang orang percaya, semuanya hanyalah milik Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sampai di surga nanti, selalu untukmu.
untukmu. Segenap hidupku, Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. lagi kita menyatakan segenap hidupku adalah milikmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Oh, sampai ku tua nanti, Sampai ku tua nanti, haleluya, sampai di surga nanti, amin. selalu untukmu. Sampai ku tua nanti Tuhan, Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. dengan iman kita katakan, Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. haleluya, Yesus Tuhan, kami Haleluya. mau menyembah-Mu Tuhan, memuji nama-Mu, meninggikan Engkau Yesus, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah segala apa yang ada, semuanya kami persembahkan hanya bagimu, bagimu Tuhan, bagi kemuliaan-Mu, ya Yesus Tuhan. Kau segalanya bagi hidup kami, Engkau Tuhan, segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Engkau Tuhan dan Raja kami, Engkau Yesus, Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang penuh kuasa. Hanya bagimu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, glory bagimu Tuhan. Biarlah segala apa yang kami perbuat hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan, meninggikan Engkau Yesus, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan, Terima kasih percaya Tuhan hanya padamu. Kami percaya hidup kami adalah milik-Mu Tuhan, milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya. Segenap hidupku adalah milik-Mu, segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. sampai ku tua nanti, Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. dengan iman kita menyatakan segenap hidupku, Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. oh Yesus, Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. sampai ku tua nanti Tuhan, Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu.
selalu untukmu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan, beribadah bersekutu dengan Engkau Tuhan. Biarlah segala apa yang kami perbuat saat ini Tuhan, semuanya hanya untuk-Mu, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, dan pada saat ini Tuhan kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan hadir bersama-sama kami, mengurapi setiap kami, memberikan hikmat yang baru bagi kami, untuk kami terus mengerti dan memahami apa yang menjadi janji-janji firman dalam kehidupan kami. Tuhan, untuk saatnya kami beroleh mahkota kehidupan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan sambut firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kita telah memuji dan menyembah Tuhan, dan sesaat lagi kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat Daily Hope, kita telah menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati kekuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Dan sekarang ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini, kesusahan digantikan mahkota. Kita lihat firman Allah, Wahyu 2 ayatnya yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ini adalah wahyu Tuhan yang dinyatakan dan ditujukan kepada jemaat yang ada di Smyrna. Smyrna adalah jemaat yang memang sederhana, penuh dengan pergumulan, dan juga rupanya mereka dalam pencobaan. Karena iblis mencoba mengocok iman mereka, mencoba menekan mereka supaya mereka menyerah. Jadi sengaja kesusahan, kesulitan dibuat-buat, dicari-cari alasan supaya mereka, jemaat di Smyrna, merasa susah hidupnya, merasa sulit, merasa terhambat, merasa nggak bisa ngapa-ngapain, merasa terhimpit, memang merasa susah banget. Bahkan di sini dikatakan mereka akan dicobai dan beroleh kesusahan selama 10 hari, saudaraku, ya. Ini akan mereka alami. Tetapi Tuhan berkata bahwa kesusahan mereka akan digantikan dengan mahkota. Haleluya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, karena engkau setia mengikut Tuhan, karena engkau punya iman kepada Tuhan, karena memang dalam hidupmu engkau putuskan untuk komitmen jalani firman, dan ternyata komitmen hatimu untuk menjalani firman menghasilkan konsekuensi dari lingkungan sekitarmu, di mana konsekuensinya adalah lingkungan di sekitarmu tidak mau menopang engkau, tidak mau mensupport engkau. Boleh jadi juga orang yang dekat dengan Anda selama ini tidak mau mensupport engkau, tidak mau mensupport komitmen Anda untuk setia mengikut Tuhan, komitmen Anda untuk mempertaruhkan hidup Anda berdasarkan janji-janji firman Tuhan. Mungkin mereka mentertawakannya, mungkin mereka mengolok-oloknya, mungkin mereka menganggap kita hidupnya kayak orang aneh, karena percaya pada firman Tuhan, karena percaya pada salib Kristus, karena menggantungkan diri kita kepada Yesus yang disalib. Mungkin mereka mentertawakan dan sebagainya, atau bahkan sengaja
mengatur-ngatur jalan kita atau mengganggu-ganggu jalan kita supaya kita mengalami kesulitan untuk sengaja ngetes, mencobai iman kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kesusahan-kesusahan yang seperti itu yang engkau alami karena Kristus engkau menderita, karena engkau mempertahankan firman, tidak mau kompromi dengan cara-cara pikiran manusia, pikiran dunia, dengan sistem-sistem yang disediakan oleh dunia. Engkau tidak mau kompromi, pertahankan firman, maka engkau mengalami kesusahan dan penderitaan. Ingatlah bahwa kesusahan itu tidak akan sia-sia, bahwa komitmen hati Anda untuk setia ikut Tuhan itu tidak akan percuma. Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan menggantikan itu dengan mahkota. Mahkota itu artinya reward, artinya penghargaan, penghormatan dari Tuhan. Ya, karena kita ngikut Tuhan Yesus, orang tidak menghormati kita. Bisa jadi karena kita mengikut Tuhan Yesus Kristus, orang lain mentertawakan kita, bisa jadi. Tetapi saudaraku, engkau di mata Tuhan, engkau mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari Tuhan. Kalau harus dipilih, pilih yang mana? Dihargai Tuhan atau ditertawakan manusia? Dihormati Tuhan atau disepelekan dunia? Kalau disuruh pilih begitu, kita pilih yang mana? Ya, kita pilih dihargai oleh Tuhan. Amin, saudara. Kita pilih itu. Kita dihargai oleh Tuhan, dihormati oleh Tuhan. Kita dapatkan penghargaan dari Tuhan, dapat reward dari Tuhan, dapat mahkota dari Tuhan. Karena dunia sementara, dunia ini fana, tidak kekal. Bukan dunia yang menciptakan kita. Dunia tidak memiliki kita, apalagi kita memiliki dunia. Enggak kan? Tapi kita kan ini ciptaan Tuhan. Kita milik Tuhan. Lah, pantaslah kalau kita mengabdi hanya kepada Tuhan saja. Otomatis kita akan mendapatkan juga penghargaan dari Tuhan, mahkota dari Tuhan. Jadi tetap semangat, saudaraku. Tetap semangat dalam Tuhan Yesus. Tetap komitmen berada dalam jalan yang benar di dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam masa depanmu, dalam pelayananmu, dalam pertumbuhan imanmu. Tetap engkau mau terus berjalan di jalan yang benar. Amin, saudaraku. Nah, kita akan belajar bagaimana agar kita mengalami kemenangan iman dalam berbagai kesusahan yang sedang menerpa kehidupan kita, supaya kita nantinya akan memperoleh mahkota yang Tuhan janjikan. Mahkota kehidupan yang indah, bukan? Nah, kita akan lihat poin yang pertama, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus. Poin yang pertama adalah selalu mengingat kita tidak sendirian dalam kesusahan. Itu paling penting. Selalu mengingat kita tidak sendirian dalam kesusahan. Suatu ketika, Nabi yang hebat, karena dia bisa naik ke surga tanpa mati. Musa aja mati baru ke surga. Tapi Nabi ini mantap. Kenapa? Karena dia tidak meninggal. Dia hidup-hidup naik ke surga. Siapa dia? Nabi Elia. Namun di tengah-tengah dia melayani, dipakai Tuhan, ada revival terjadi. Terjadi pemulihan dalam sebuah bangsa, terjadi KKR, bukan cuma sebuah kota, tapi bangsa Israel. Ada KKR. Ada kebangunan rohani terjadi. Namun ketika dia mengalami kesusahan, dia merasa sendirian. Dia pikir hanya dia aja yang ikut Tuhan. Padahal masih banyak antara ratusan nabi yang masih setia sama Tuhan. Dia merasa sendirian, saudara. Ternyata enggak, dalam kesusahan itu dia enggak sendirian. Paling tidak dia bersama Tuhan. Mestinya seperti itu kan? Nah, kita belajar bahwa ketika kita mengalami kesusahan, kita belajar selalu mengingat bahwa kita tidak sendirian dalam kesusahan. Mari kita lihat Wahyu 2 ayatnya yang ke-9. Wahyu 2 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ternyata mereka jemaat. Ya, karena Tuhan bilang ini jemaat. Tetapi bukan jemaat Tuhan. Jemaat setan, jemaat iblis. Jadi jemaat iblis juga sudah ada di kitab Wahyu. Ya, di abad pertama Masehi. Di zaman para rasul. Ini kan Rasul Yohanes yang tulis. Rasul Yohanes tulis kepada jemaat di Smyrna. Ya kan, jemaat Smyrna masih ada, Rasul Yohanes masih hidup. Ternyata ada jemaat, tapi itu bukan jemaat Tuhan. Jemaat iblis, jemaat setan.
Dan kita lihat di sini, jemaat Tuhan, jemaat Smyrna yang sebenarnya, mereka memang orang susah. Di sini dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Mereka orang susah. Nah, saudaraku, kadang-kadang kan orang bilang lebih gampang ngerjain orang susah daripada ngerjain orang kaya. Kan orang kaya punya power, punya network, orang susah gimana? Nggak punya power, nggak punya duit. Ya kan? Nggak dilihat orang, nggak dianggap orang. Nah, sudah kayak gitu, dikerjain lagi. Aduh, menderitanya nggak gampang kan? Tetapi Tuhan berkata, tetap kuat, setia sampai mati. Maka kita akan beroleh mahkota kehidupan. Dan di sini jelas kita harus ingat baik-baik bahwa Tuhan berkata, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Artinya Tuhan tahu kita lagi susah. Tuhan tahu kita lagi menderita. Tuhan tahu kita lagi sulit. Tuhan tahu kita lagi berjuang dalam iman. Kalau kita sadar bahwa Tuhan tahu keadaan kita, maka itu akan membangkitkan semangat. Itu akan membangkitkan iman. Itu sama seperti misalkan seorang karyawan banting tulang berjuang untuk perusahaan. Ternyata pimpinan tidak tahu menahu apa yang dia kerjakan. Nggak enak, saudara. Pimpinan nggak tahu menahu. Pimpinan cuma tahu udah jadi. Nggak enak. Enak sekali kalau dia kata dia banting tulang demi perusahaan. Dan ternyata pimpinan perusahaan, pemilik perusahaan tahu bahwa dia betul-betul banting tulang berjuang buat perusahaan. Betul-betul banting tulang berjuang supaya perusahaan itu maju, supaya usaha itu maju. Dan kebetulan pemilik perusahaan itu baik. Minimal ketika pemimpin perusahaan tahu bahwa karyawan berjuang, karyawan itu akan senang. Ya, senang. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku ya. Apalagi ketika kita lagi susah, lagi sulit, dan dalam kesusahan kita berjuang dalam iman, dan kita tahu bahwa Tuhan ngerti, Tuhan lihat, Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan berarti beserta dengan kita. Wah, jadi kuat, saudara. Jadi kuat. Kalau kita lihat kan, orang-orang lagi berjuang, ya, dan misalkan prajurit dengan komandan, prajurit lagi susah-susahnya, dan ternyata komandannya tahu dan komandan ada di situ, ikut merasakan, oh semangat mereka. Tapi jangan sampai prajurit udah susah-susah tembak sana, dor sini mempertahankan, misalkan negara gitu ya. Nggak taunya komandannya lagi pesta, lagi ngumpul-ngumpul, lagi ikut acara pesta, lagi senang-senang. Waduh, kalau prajurit tahu begitu, kita di medan pertempuran begini, komandan cuma senang-senang aja, itu kan bikin patah semangat. Tapi kalau mereka lagi berjuang mempertahankan negara, dan ternyata komandannya juga ada di situ, turut serta merasakan perjuangan mereka, beda, saudaraku. Beda, prajurit itu termotivasi. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, dalam keadaan susah dan sulit dalam perjuangan kita, kita termotivasi. Terus bertahan, tetap kuat, karena kita mengerti Tuhan tahu tentang kesusahan yang kita hadapi. Kita nggak jalan sendiri. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana mengalami kemenangan iman dari berbagai kesusahan yang kita hadapi. Yang kedua, saudaraku, firman Allah dengan tegas mengingatkan kita. Jangan takut hadapi penderitaan. Jangan pernah takut. Itu kata Tuhan. Ya, kita lihat. Wahyu 2 ayat 10 bagian A. Wahyu 2 ayat 10 bagian A. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Apa yang harus? Wah, berarti nggak terhindarkan. Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi. Ketika Tuhan izinkan kesulitan, kesusahan, persoalan, kesesakan terjadi, Tuhan mau bilang buat kita, jangan takut. Jangan takut. Ya. Jangan takut dengan penderitaan. Cukup takut Tuhan saja. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi penderitaan. Itu lebih cukup untuk kita tetap kuat mempertahankan iman kita di tengah-tengah penderitaan. Ayo, jangan takut ya menghadapi penderitaan yang Tuhan izinkan. Karena kita harus percaya. Ya, Tuhan izinkan. Seperti di sini dikatakan, apa yang harus engkau derita. Berarti memang Tuhan luaskan itu terjadi.
Tapi Tuhan dengan tegas mengingatkan kita juga, pencobaan-pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Artinya apa? Ada kemampuan Tuhan di hati kita yang bekerja untuk kita bisa melewati itu. Sehingga kita nggak usah takut. Beda kalau kita, aduh ini cobaannya berat banget. Dan apa? Dan saya nggak mampu, nggak bisa. Memang nggak bisa beneran. Nah ya itu lain lagi. Tetapi, wah ini cobaan berat banget. Dan aku nggak mampu, nggak bisa. Ada Tuhan di hati. Oh iya, aku jadi mampu. Ada kekuatan Tuhan, aku jadi mampu. Aku jadi bisa. Nah, kalau kita sudah tahu kita mampu, kita bisa, gak usah takut. Gak usah takut. Sama ya, kalau anak-anak tuh mau ujian kan, ujian semesteran. Ada yang takut, dak-dikduk, gemeteran. Aduh, kenapa? Karena gak siap. Gak siap, gak mampu. Tapi kalau dia tahu dia mampu, ya gampang-gampang aja sih. Mau ujian, siap-siap aja. Oke-oke aja, nggak akan takut. Karena tahu dia mampu, maka dia tidak akan takut melewati ujian. Kita juga harus tahu Tuhan memberikan kita kemampuan, maka kita tidak takut melewati ujian, pencobaan, dan pergumulan. Makanya Tuhan berkata, jangan takut. Ayo, colek diri sendiri. Hai jiwaku, jangan takut dong. Ada Tuhan. Tuhan yang bilang jangan takut. Tuhan memberikan kita kekuatan. Ayo hadapi penderitaan pergumulan itu. Dengan kekuatan Tuhan, Anda pasti menang. Amin. Dan yang ketiga, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, bagaimana alami kemenangan iman dari berbagai kesusahan. Yang pertama, selalu mengingat kita tidak sendirian dalam kesusahan. Yang kedua, jangan takut hadapi penderitaan. Yang ketiga, tingkatkan kepekaan rohani. Penting kita meningkatkan kepekaan rohani itu. Kita lihat Wahyu 2 ayat yang ke-11. Wahyu 2 ayat yang ke-11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi saudaraku, justru di tengah-tengah penderitaan yang kita hadapi, di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah kesulitan yang mungkin bikin pikiran puyeng 7 keliling, saudara, itu kesempatan Anda melatih telinga rohanimu untuk mengalami kepekaan rohani, mendengarkan tuntunan Tuhan, mengetahui petunjuk Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan ini mestinya kita makin berdoa, makin dekat kepada Tuhan. Kita tanya, Tuhan maunya apa? Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tanya Tuhan, baca firman, ikut ibadah. Online, onsite, puji Tuhan. Ikut ibadah. Seperti Daily Hope pada pagi hari ini, belajar firman Tuhan, berdoa. Sampai engkau merasakan ada kekuatan dari Tuhan. Ada damai dari Tuhan. Ada semangat dari Tuhan. Muncul harapan-harapan di hati lewat firman, lewat doa yang kita sampaikan. Kita terlatih menjadi peka secara rohani. Dan kita akan melihat ternyata penderitaan ini, kesusahan ini melatih saya. Makin hari makin peka secara rohani. Dan engkau akan bertumbuh makin kuat di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Dan kita percaya semua penderitaan itu akan digantikan Tuhan. Dengan penghargaan dari Tuhan. Dengan berkat dari Tuhan. Dengan mahkota dari Tuhan. Ayo sebagai anak-anak Tuhan, tetap semangat dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap mempercayai Tuhan, bersandar kepada Tuhan, tetap kuat, dan cari wajah Tuhan, agar kita mengalami kepekaan, tambah hari tambah peka terhadap urusan-urusan rohani, untuk menghadapi pergumulan yang terjadi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Anda diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, Anda bisa jadi berkat juga bagi orang lain. Caranya, Anda membagikan link khotbah ini kepada mereka, agar mereka juga turut diberkati ketika mereka mendengarkan firman Tuhan ini. Kita jadi berkat. Karena saya percaya, kapanpun dan dimanapun, ketika seseorang mau mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang terbuka, maka kuasa Tuhan mengalir, menjamah, memulihkan, dan memberkati kehidupan mereka. Kita sudah jadi berkat. Amin. Dan sahabat Daily Hope, saya berterima kasih buat dukungan Anda untuk pelayanan Daily Hope dengan subscribe yang ada. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan subscribe, tekan like, dan tekan bell. Tujuannya untuk apa? Agar Anda bisa bergabung bersama kami setiap pagi, beribadah kepada Tuhan lewat ibadah Daily Hope, mempelajari kebenaran firman Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, supaya kita makin dewasa, bertumbuh, makin menjadi serupa seperti Tuhan
Yesus Kristus. Karena Daily Hope hadir untuk Anda besok pagi, setiap hari. Besok pagi Daily Hope hadir untuk Anda jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi jam 5.30, setengah 6 pagi waktu Jakarta. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita berdoa, kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Dan kita akan berdoa. Saya akan berdoa untuk Anda. Puji Tuhan, saya percaya kita semua telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang telah bergabung bersama kami lewat ibadah saat ini. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu, sahabat-sahabat Daily Hope yang telah ambil bagian dalam interaksi lewat kolom komentar yang ada. Tetap semangat, tetap maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Kita nyanyikan kembali pujian ini. Selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku berbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Oh, segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti Tuhan, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Kami percaya, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya bagi-Mu Tuhan. Buat kekuatan, buat berkat dan penyertaan. Terima kasih Ya Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat berkat firman Tuhan yang telah memberkati kehidupan kami. Saat ini hamba berdoa buat seluruh sahabat Daily Hope, buat seluruh pemirsa kapanpun dan dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan. Ketika mereka dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam kesesakan sekalipun, biarlah Tuhan tolong kuatkan hati mereka, bahwa Tuhan mengetahui pergumulan yang mereka hadapi, bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, bahwa Tuhan akan melatih mereka di tengah-tengah kesulitan ini untuk makin peka mendengarkan tuntunan Tuhan, sehingga mereka bisa melewati pergumulan ini dengan kemenangan, dengan berkat, dan mendapatkan penghargaan dari Tuhan, mendapatkan berkat dari Tuhan, dapat reward dari Tuhan, mengalami kemenangan iman dari persoalan yang satu kepada persoalan yang lain, mengalami kemenangan iman dari pergumulan yang satu kepada pergumulan yang lain, dan nama Tuhan makin dimuliakan. Kami pun makin hari makin kenal Tuhan, makin dewasa dalam Tuhan, dan menjadi kesaksian bagi banyak orang bagaimana kemenangan iman masih tetap terjadi di akhir zaman ini. Berkati seluruh sahabat Daily Hope ya Bapa, seluruh mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini kapanpun dan dimanapun, dengan berkat dan kebaikan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan sebagai tanda engkau sungguh-sungguh berserah dan berharap pada kekuatan dan berkat Tuhan. Bukalah hatimu
Dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, bimbingan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya, kini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.